Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Alasan mengapa pikiran penggilingan sisa ini begitu kuat adalah karena dia berada di ruang ini, memungkinkan kekuatan tempurnya diperkuat. Ini adalah ladang rumahnya, penguasa dari mantan jiwa virtual, dan tidak sulit untuk melihat dari pertempuran sederhana ini bahwa itu pasti keberadaan yang sangat kuat selama hidupnya. Setelah pertarungan sebelumnya, peradangan tidak lagi panik, dan tubuh berubah menjadi puluhan ribu zang dalam sekejap, muncul dalam kehampaan ini seperti gunung, menginjak-injak kendali dan perlawanan anti-inflamasi, dan akhirnya runtuh, dan kekosongan itu runtuh. Pria berbaju hitam itu terus tersenyum jahat, dan menunjuk ke kehampaan di mana Xiao Yan runtuh lagi. Kekuatannya yang hancur sepertinya merobek tubuhnya, bagaimanapun juga Anda akan jatuh, kekuatan seperti itu tidak bisa dicabik-cabik. Tubuh anti-inflamasi saya meledak menjadi kabut darah yang menyebar dari kabut darah. Di mana petir merah darah berkedip, seperti kerangka besar seperti bintang yang dipadatkan, dan kemudian daging dan darah tumbuh dengan liar, garis keturunan dewa primordial super raksasa, sehingga tubuh dewa primordial anti-inflamasi dapat membengkak hingga tingkat yang luar biasa, dan semakin besar tubuh dewa primordial super raksasa, semakin kuat kekuatan fisiknya, dan kekosongan yang runtuh ini tidak dapat memiliki efek sedikit pun pada anti-inflamasi. Pada saat ini, Xiao Yan adalah telapak tangan besar seperti bintang, dan kemudian menekan lurus ke arah pria berbaju hitam itu. Stephen Chow, ini adalah jari hati yang sebenarnya, dan kekuatannya dapat dengan mudah menghancurkan jari yang menutupi langit dan matahari, dan menghancurkannya dari kehampaan. Arah yang diselimuti tidak terbayangkan, dan pria berbaju hitam itu masih ingin mengulangi trik lamanya. Dia mengangkat jarinya dan menggambar lingkaran besar di udara, mencoba menyelimuti jari-jari anti-inflamasinya, dan Xiao Yan sudah mengharapkannya, tepat ketika dia hendak bergerak, tiba-tiba angin kencang di belakangnya melolong, dan pelangi panjang menghantamnya lurus, memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Chang Hong ini milik api nitrat, dan telah mengandalkan kekuatan melahap yang mendominasi untuk mencapai keabadian para dewa. Meskipun lapisan ke-6 tidak dapat dibandingkan dengan lapisan ke-6 yang sebenarnya. Tetapi kekuatan tempurnya juga cukup menakjubkan, setidaknya tidak sulit untuk menghentikan pria berbaju hitam untuk waktu yang singkat. Klon jangkrik emas mengenakan baju besi Dewa Void, dan itu dibungkus dengan kekuatan ganas, dan itu menabrak langsung ke pria berbaju hitam dan mengenai benturan yang kuat, menyebabkan pria berbaju hitam itu tiba-tiba membanting. Gigi raksasa Xiao Yan yang jatuh seperti bintang emas telah dihancurkan dan penolakan belum sepenuhnya tiba, dan masih 100 zang jauhnya, dan kekuatannya telah terpancar, tetapi klon jangkrik emas juga akan terluka. Meskipun demikian, Xiao Yan juga harus menemukan jalan. Cara untuk menyelesaikannya sesegera mungkin dan memecahkan aturan ruang adalah dengan menguncinya secara langsung seperti ini, sehingga tidak memiliki kesempatan, jika tidak, ia tidak akan pernah bisa memukulnya dengan keras, hanya dengan kekuatan yang sangat menakutkan, ketika benar-benar hancur, guntur di bawah kaki klon jangkrik emas berkedip, dan dengan paksa membuka pedang untuk menghancurkan langit di sepanjang sayap. Pria berbaju hitam itu berkata, sosoknya sudah menembak ke belakang, dan tubuhnya runtuh inci demi inci, tetapi dia masih mengulurkan tangannya dan meraih kehampaan dengan keras, dan kemudian terus menampilkannya ke arah tembakan yang jatuh, tetapi gergaji berhenti tidak berhenti karena ini, tetapi terus membombardirnya. Melihat bahwa itu akan menyelimutinya, jari Zhuxing ternyata tanpa peringatan, datar dan rapi, dan runtuh seperti balok bangunan. Jari hati babi itu adalah milik Xiao Yan, dan saat jarinya patah, darah emas ditaburkan ke seluruh bagian itu. Sky Xiao Yan mengertakkan gigi, tetapi dia tidak menyangka pria berbaju hitam itu begitu sulit untuk dihadapi, dan seluruh lengannya dipotong mentah. Hanya saja daging dan darah yang rusak tidak terhubung, dan itu adalah pikiran yang menggiling, dan itu harus tersebar, dan itu harus tersebar agar saya mati. Kemauan Xiao Yan yang kuat membuat matanya menunjukkan warna tegas yang tak tertandingi, dan lengan yang patah itu benar-benar memadatkan kembali hati aslinya, hanya berubah menjadi teater, dan menabrak pria berbaju hitam seperti jalan besar, yang terakhir masih mengangkat tangannya, siap untuk menggunakan ilusi baru. Xiao Yan berteriak, ini adalah warisan yang diberikan kepada Xiao Yan oleh Dewa Ilusi Emas, yang dapat membuat tubuhnya yang besar tidak bisa dihancurkan. Meskipun tidak berlangsung lama, hanya untuk sesaat, itu cukup untuk tenggorokan,
seperti telapak tangan raksasa seperti benua, seolah-olah menyelimuti semua ketiadaan di sekitarnya, dan raksasa 100.000 zang yang dihabiskan oleh nitrat di udara bahkan lebih mencengangkan, dan dalam kehampaan di samping, Beijing tidak tahu kapan, melihat tubuh besar ini telanjang, tepat di tempat orang itu, tidak ada apa-apa, dan saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Tampaknya seorang wanita Ye Beijing mencubit dagunya dalam pertempuran sengit, dan fokusnya selalu berbeda, keras, keras dan keras. Banyak garis darah muncul di telapak tangan Xiao Yan, dan bahkan di bawah tubuh yang menakutkan, pedang langit jahatnya masih bisa memotong dagingnya. Faktanya, dia tidak memotong daging anti-inflamasi. Faktanya, jiwa kekosongan Void Sister ini adalah yang mulia, dan tidak ada yang bisa merebutnya, dan tidak ada yang bisa merebutnya. Pria berbaju hitam itu meraung marah, dan telapak tangan yang ditekan Xiao Yan hancur, dan pada saat yang sama patah dan langsung pulih, lalu hancur. Semua tinju terus membombardir. Anda hanya sebuah pikiran, dan saya akan melihat berapa banyak kekuatan yang tersisa setelah Anda jatuh. Hari ini Anda tidak dapat melindungi jiwa, dia pasti milikku, keduanya memiliki keras kepala mereka sendiri. Bahkan jika pria berbaju hitam itu jatuh, dia masih menjaga jiwa lubang kosong, dan anti-inflamasinya adalah untuk mendapatkan jiwa kehampaan dengan cara berapapun. Posisi yang berbeda, tetapi Xiao Yan tahu bahwa pria berbaju hitam itu hanyalah sisa-sisa pikiran iblis dari mantan dewa yang terhormat, dan dia tampak penuh kejahatan. Namun, dengan cara ini, ia juga dapat memilih master yang memenuhi syarat untuk jiwa kehampaan untuk bertarung dengan luar biasa. Terus meledak dalam kehampaan ini, dan melawan pria berbaju hitam itu, Xiao Yan tidak menggunakan semua kekuatan tempurnya. Setelah melewati pertempuran pertama dalam daging, efeknya tidak terlalu bagus, dan strateginya diubah dengan tegas. Dia juga membawa api dan guntur, total 6. Bahkan jika Yang Mulia Dewa ini sangat kuat selama hidupnya, yang tersisa hanyalah pemikiran yang menggiling. Menggunakan kekuatan asal untuk menyentuh asal, Xiao Yan tidak percaya bahwa 6 kekuatan asal yang dia miliki tidak dapat bersaing dengan asal-usul jiwa. Dia mengangkat lautan api di sisi kiri tangan kirinya. Dan di sisi kanan tangan kanannya yang terangkat berubah menjadi badai petir. Yang merupakan kekuatan asalnya, maka dia akan bertarung dengan asalnya. Xiao Yan menekan lautan api dan batu giok guntur dengan kedua tangan ke depan langsung dengan cara yang paling brutal, diselimuti ke arah pria berbaju hitam, yang terakhir segera mengangkat telapak tangannya, lingkar hitam muncul, dikelilingi oleh aura ungu merah. Setelah melihat benda di telapak tangannya, Xiao Yan mengenalinya sekilas, ini adalah hal yang dia datang ke sini untuk mencari, jiwa gerakan virtual. Xiao Yan membutuhkan jiwa gerakan virtual. Sangat penting baginya untuk menggunakan kekuatan jiwa Void untuk melihat apakah dia dapat membantu kekuatan jiwa sosok Buddha untuk menerobos ke alam Void. Untuk melihat bahaya yang harus dihadapi selanjutnya, menerobos alam virtual dapat memungkinkan Xiao Yan memiliki satu kartu hall lagi yang dapat dimainkan, hanya untuk melihat bahwa itu meluas secara instan, dan kemudian menelan semua api dan domain guntur Xiao Yan ke dalam lubang hitam, dan tampaknya itu mengubah posisinya dan mentransfer energi ini ke tempat lain. Xiao Yan mengerutkan kening. Faktanya, dia tahu bahwa metode retak juga ada di antara mereka, dan meskipun Void Soul dapat diganti di luar angkasa, itu pasti akan memiliki batasnya. Dia hanya perlu membuat kedua energinya lebih kuat dan membuatnya runtuh, dan kemudian dia bisa mematahkan gerakan ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.